Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa ya di video perancangan basis data part 2 ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan masuk ke pembahasan ya mengenai pengertian perancangan basis data ya. Kalau ini ada daftar pustaka yang pekan kemarin sudah disampaikan ya, ini ada daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi perancangan basis data. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa sih ya perancangan basis data itu ya. Mungkin di semester pertama kemarin ya Anda sudah punya gambaran ya, karena memang mata kuliah perancangan basis data ini merupakan mata kuliah lanjutan ya dari mata kuliah pengantar basis data yang sudah Anda dapatkan di semester pertama kemarin, dan pastinya di semester pertama sudah punya apa sih ilmu lah ya mengenai bagaimana sih kita merancang basis data. Meskipun di semester pertama kemarin mungkin baru masih dalam tahap mengenal simbol-simbol ya yang digunakan untuk merancang basis data itu sendiri. Nah, kalau dari pengertian dari perancangan basis data itu adalah ya suatu proses pembuatan atau develop struktur database. Jadi kita nantinya akan membuat struktur database-nya sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user ya. Jadi nantinya di dalam basis data itu akan ada ya hubungan antara satu data dengan data yang lainnya, yang mana nantinya data yang ada ini ya akan tersimpan di dalam suatu basis data, dan data yang ada di dalam basis data ini nantinya bisa dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh user untuk menghasilkan ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang diinginkan ya sesuai dengan kebutuhan pastinya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus merancang basis datanya itu gitu ya? Alasannya kenapa? Ya, yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian ya di dalam suatu sistem informasi suatu organisasi. Jadi pastinya ya suatu sistem informasi di dalam suatu organisasi ya yang sudah memanfaatkan sistem informasi pasti ada basis data ya di dalamnya ya, tidak bisa terpisahkan ya. Jadi basis data ini sudah menjadi bagian ya di dalam suatu sistem informasi yang harus benar-benar bisa kita rancang dengan baik ya, agar nantinya informasi yang dihasilkan ya itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari suatu organisasi ya untuk pengambilan sebuah keputusan pastinya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan menyimpan data ya dalam jumlah besar semakin mendesak ya. Pastinya ya dengan menggunakan basis data ini kita nantinya bisa menyimpan data ya dalam jumlah yang besar ya, sehingga database yang ada bisa mengakomodir ya semua data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi itu nantinya bisa tersimpan dengan baik, yang mana nantinya seperti yang sudah dibahas di part-part sebelumnya ya, bahwasanya data itu adalah aset dari suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik agar nantinya bisa menghasilkan suatu informasi yang mana informasinya itu nantinya bisa digunakan di dalam pengambilan suatu keputusan ya. Kemudian ada fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Jadi suatu sistem informasi yang sudah terkomputerisasi pastinya ya tadi sudah disampaikan ada basis data di dalamnya. Makanya di dalam suatu sistem informasi tidak terlepas ya. Jadi suatu sistem informasi yang terkomputerisasi sudah pasti di dalamnya akan ada basis data ya untuk menampung data-data yang dibutuhkan ya dalam suatu sistem informasi. Nah, kemudian semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan ya. Jadi nantinya ya di dalam basis data itu sendiri akan kelihatan ya sebelum kita merancang basis data nantinya
kita akan merancang bagaimana hubungan antara satu data ya dengan data yang lainnya, bagaimana relationship-nya gitu ya, relationship-nya antara satu data dengan data yang lainnya. Nantinya akan kita modelkan ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya untuk memodelkan data ini nantinya kita bisa menggunakan model data entity relationship ya, dengan menggunakan entity relationship diagram. Dan nantinya kenapa kita merancang base data, dibutuhkannya kemandirian data, adanya kemandirian data ya. Kemudian selanjutnya adalah ada tujuan perancangan base data ya, seperti yang tadi sudah dibahas ya, di alasannya kenapa ya perancangan base data itu alasannya kenapa dirancang base data, kemudian tujuannya apa. Tentunya tadi ya untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Setiap aplikasi pasti terkoneksi dengan basis data ya. Kemudian menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami ya. Jadi nantinya kalau dirancang kan akan ketahuan ya bagaimana relationship ya, hubungan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga nantinya memang informasi yang dihasilkan itu adalah informasi yang memang benar-benar valid ya. Informasi yang benar, informasi yang valid dan tidak menyesatkan pastinya gitu ya. Nah, kemudian mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja ya, baik itu waktu responnya, waktu pemrosesannya maupun ruang penyimpanannya ya. Nah, kemudian pada saat kita ingin membangun base data ya, base data ini sama aja dengan database ya. Proses pembangunannya itu seperti apa? Akan ada 2 tahapan sebenarnya yang bisa kita lewati ya pada saat kita ingin membangun base data. Yang pertama ada tahapan analisis dan perancangan ya. Yang kedua adalah tahapan implementasi. Di mana di dalam tahapan analisis dan perancangan ini ya nantinya kita akan melakukan pemetaan ya. Ada model yang nantinya akan kita buat ya dari dunia nyata ya, menggunakan notasi perancangan base data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi base datanya, di mana akan ada 3 tahapan ya yang bisa dilakukan. Yang pertama perancangan base data secara konsepnya seperti apa, kemudian secara logiknya seperti apa, kemudian baru perancangan data secara fisiknya itu seperti apa ya. Nah, kita akan masuk ke perancangan base data secara konsep atau conceptual database desainnya, yaitu nantinya kita akan membuat data modelnya ya. Data model yang digunakan pada sebuah organisasi atau perusahaan dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik base data. Dimana kalau secara definisi tadi ya, pembuatan data model maksudnya apa sih data model itu sendiri? Data model adalah sekumpulan konsep-konsep yang mendeskripsikan data di suatu organisasi, yang menggambarkan tadi bagaimana ya hubungan antara suatu data tersebut dan memberikan batasan-batasan atau constraint pada datanya ya. Jadi nanti bagaimana kita menggambarkan ya, bagaimana data itu digambarkan, hubungannya bagaimana antara satu data dengan data yang lain itu. Nah, kemudian di dalam perancangan base data secara konsep ini ada langkah pertama mungkin yang harus kita lakukan, yaitu kita akan menemukan dan menganalisis fakta ya. Fakta ini berupa data ya. Kalau kita berbicara penemuan dan analisis fakta, maka nantinya kita juga harus tahu ya identifikasi bagian organisasi mana yang akan didukung oleh aplikasi base datanya. Jadi yang mana sih yang nantinya akan menggunakan dukungan base data, itu bagian organisasi yang mana gitu ya. Jadi nanti dari bagian organisasi, misalkan kalau di kampus ini misalkan bagian BAK misalkan gitu ya, yang mau kita dukung dengan base data, maka harus kita identifikasikan dulu berarti ya nantinya berarti bagian BAK, kemudian kita akan menemukan fakta-fakta ya yang terkait dengan sistem apa yang nantinya akan kita develop gitu ya. Kemudian kita juga mesti tahu nantinya yang nanti pemakai utamanya siapa gitu, siapa yang nantinya akan memakai ya basis data itu, pejabat siapa aja yang nantinya akan memanfaatkan basis data yang ada ya, apakah dia pejabat ataupun staf gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah tahu bagian organisasi mana yang akan didukung oleh basis datanya, kemudian kita tahu siapa yang nantinya akan menggunakan basis data itu, kita akan menemukan fakta ya, menggali ya atau menemukan fakta-fakta atau data yang terkait dengan bagian organisasi yang nantinya mau didukung ya, didukung oleh aplikasi base data itu sendiri. Baru nanti dari fakta yang ada baru nanti akan dirangkum ya hasil penemuan faktanya. Ya.
Jadi pastinya nanti di sini di langkah penemuan dan analisis fakta kita akan menganalisis data yang ada ya. Jadi habis ketemu datanya, faktanya kita lakukan analisis sehingga nantinya kita akan mendapatkan ya kebutuhan data ya, kemudian kebutuhan transaksinya itu seperti apa, kebutuhan sistem dari pemakai base datanya itu atau dokumen spesifikasi kebutuhan pemakainya seperti apa ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita ingin menemukan fakta sebenarnya ada beberapa hal ya, metode yang bisa kita gunakan untuk menemukan fakta itu sendiri ya, atau untuk mendapatkan informasi ya terkait dengan bagian organisasi yang mau kita develop ya, atau yang mau kita buatkan ya base datanya itu ya. Jadi nantinya bisa kita gunakan dengan pengajian dokumen terkait, bisa juga dengan menggunakan interview ya dengan narasumbernya, kemudian yang terkait yang mengerti ya mengenai proses dari sistem yang nantinya akan kita buatkan base datanya, kemudian atau bisa juga dengan observasi langsung mengamati langsung gitu ya, atau kita juga bisa menyebarkan kuesioner. Kemudian kalau kita ingin menggali informasinya, kita akan gali informasinya itu mengenai sasaran dari misi pembangunan base datanya ya, kemudian kebutuhan data yang akan disimpan pada base data. Jadi data apa saja sih yang mau disimpan gitu kita gali ya, gali informasinya. Oh misalkan kalau di BAK misalkan ada data mahasiswa di sana ya, maka nantinya berarti harus terpenuhi ya, atau harus ada kebutuhan dari data mahasiswa itu sendiri yang nantinya akan tersimpan di dalam base data ya. Kemudian kebutuhan transaksi ya terhadap data yang akan disimpan ya. Jadi transaksinya ya meliputi apa saja gitu ya, data transaksi apa saja yang nantinya mau kita simpan di dalam base data ya, kita harus gali informasi ya mengenai hal itu. Kemudian kebutuhan sistem base data yang akan dibuat ya, kebutuhan sistem base data yang akan dibuat pastinya akan melihat ya berdasarkan penemuan fakta yang ada ya. Nah selanjutnya adalah dari fakta yang ada, kemudian akan kita rangkum ya hasil penemuan faktanya itu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan terpusat atau centralized gitu ya approach. Kemudian nantinya kita akan membuat model data ya, yaitu IRD terhadap pemakai besar ya, berarti secara keseluruhan ya. Jadi menggabungkan semua view pemakai menjadi satu view besar dan membangun data modelnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan pengintegrasian ya. Maksudnya gimana? Jadi kita nantinya untuk fokus membangun data modelnya ini lokal dulu gitu ya, untuk masing-masing view pemakai. Kemudian nantinya ya menggabung data model lokal menjadi satu model global ya setelah melakukan normalisasi tabel ya, baru nanti digabungkan gitu. Jadi lokal dulu baru nanti secara globalnya setelah melakukan normalisasi terhadap tabel-tabel yang ada. Kemudian pendekatan gabungan ya, pengelompokan view-view pemakai menjadi beberapa kelompok, kemudian digabung ya semua view pemakai kelompoknya, kemudian membangun data model. Jadi membangun data modelnya itu untuk masing-masing view pemakai kelompok dulu, kemudian menggabungkan data model view pemakai kelompok menjadi satu model data global. Jadi nanti baru digabungkan menjadi satu ya setelah melakukan normalisasi tabel. Nah selanjutnya langkah kedua ya, setelah penemuan fakta tadi gitu ya, ada langkah selanjutnya setelah datanya tahu apa saja kebutuhannya itu seperti apa saja, data-data apa saja yang sudah yang nantinya akan dibutuhkan gitu ya di dalam base data kita, maka nantinya kita bisa membuat ya diagram hubungan entitasnya atau IRD-nya ya, menggambarkan bagaimana nantinya hubungan ya antara satu data dengan data yang lain itu. Jadi digambarkan dengan menggunakan IRD seperti halnya yang sudah kita bahas ya di dalam IRD itu ya. Untuk menggambarkan IRD itu sendiri, kemarin kita sudah membahas mengenai simbol-simbol ya yang ada di dalam IRD itu sendiri ya. Di antaranya adalah simbol persegi panjang ya kemarin ya, yang menyatakan bahwa itu adalah entitas, kemudian belah ketupat gitu ya, untuk menyatakan relasi yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain ya. Kemudian pembuatan IRD dilakukan berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan pemakai. Jadi data-data apa saja yang sudah tadi kita temukan sebagai fakta gitu ya, dan bagaimana hubungannya antara satu data dengan data yang lain itu pastinya akan menjadi referensi bagi kita ya untuk membuat diagram hubungan IRD itu sendiri.
Nah, kemudian setelah perancangan base data secara konsepnya kita udah tahu gitu ya bagaimana hubungan antara satu data ya dengan data yang lain ya. Jadi faktanya sudah ada gitu, sudah kita kumpulkan dan lain sebagainya, kita buatkan IRD-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan perancangan base data secara logiknya gitu ya. Nanti ya di dalam tahapan ini sebenarnya kita sudah mendapatkan ya kira-kira dari IRD yang sudah kita petakan tadi yang menggambarkan bagaimana hubungan antara suatu data dengan data yang lain itu ke dalam suatu tabel. Jadi nanti akan ada tabel ya, akan ada tabel yang nantinya akan dihasilkan di mana nantinya ya tabel-tabel itu ya berisi apa biasanya ya. Dalam tabel itu misalkan kalau data mahasiswa, misalkan ada tabel mahasiswa, berarti di dalam tabel itu nantinya akan ada atribut-atribut ya. Atribut-atribut pastinya kalau tabelnya mahasiswa berarti atributnya ada NIM gitu ya. Kemudian ada nama ya, ada alamat, disesuaikan dengan fakta yang ada. Ya, kemudian kita akan menormalkan struktur tabelnya. Nah, nantinya kalau misalkan kita sudah menemukan tabel yang sudah normal gitu ya, struktur tabelnya sudah normal, nantinya baru kita lakukan ke tahap selanjutnya ya. Kita nanti akan memilih DBMS-nya. Kita mau menggunakan DBMS yang mana sih gitu ya untuk mengimplementasikan ya tabel-tabel yang dihasilkan dari tahapan perancangan base data, yaitu dengan menggunakan model entity relationship diagram tadi ya. Kemudian mungkin itu ya, jadi tahap merancang organisasi file dan indeksnya gitu ya, nanti menganalisa transaksi pemakainya, menentukan organisasi filenya itu seperti apa ya, menentukan indeksnya, membuat dokumentasi dan DDL indeksnya itu seperti apa, itu adalah termasuk dalam perancangan base data secara fisik ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan perancangan base data secara fisik, kita tahu ya di mana nantinya kita akan mengimplementasikan tabel-tabel yang dihasilkan tadi dalam dan memilih ya DBMS-nya. Misalkan DBMS-nya adalah MySQL misalkan gitu ya. Maka nanti di dalam kita bisa langsung ya mengimplementasikan tabel-tabel yang dihasilkan tadi dengan DBMS yang sudah kita pilih tadi. Kemudian di dalam tahapan implementasi ini pastinya gitu ya, nantinya merupakan tahapan pembuatan base data pada DBS menggunakan program aplikasi klien DBMS. Kemudian ada tahap ujung mengimplementasikan DDL-nya, bagaimana kita meng-create ya, mendevelop ya, atau meng-create data definition language-nya ya, atau DDL-nya, meng-create table gitu ya, meng-create database-nya dan lain sebagainya, baik itu dengan menggunakan baris perintahnya atau baik itu menggunakan antarmuka grafis yang mungkin ini sudah pernah kita praktekkan ya di semester pertama kemarin. Nah, kemudian yang mungkin perlu Anda pahami ya, selain yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya di dalam perancangan base data itu sebenarnya ini tidak terlepas ya. Jadi perancangan base data merupakan bagian dari tahapan perancangan sistem. Jadi di dalam kalau kita ingin merancang suatu sistem informasi, pastinya kita juga harus mampu bisa ya dalam merancang basis datanya ya, kebutuhan data apa saja yang nantinya akan tersimpan di dalam basis data itu untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan ya, baik itu untuk pimpinannya gitu ya, dan pihak-pihak yang nantinya membutuhkan ya informasi terkait dengan data yang ada tersebut ya. Jadi mungkin dari bahasan yang ini mungkin yang terpenting itu ini ya. Jadi nanti perancangan base data ini merupakan bagian dari tahapan perancangan sistemnya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bahas tadi ya di sini ya, bahwasanya kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi sebenarnya ya ada suatu tahapan ya, ada beberapa bagian tahapan dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Pastinya ya kita bisa melihat ya di dalam ada metodologi yang disebut ada waterfall, ada model ya yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sistem ini, baik itu modelnya waterfall atau Michael atau Fabry Swap ini gitu ya. Di dalam daur hidupnya itu pasti akan ada proses analisis dan perancangan. Nah, di dalam analisis dan perancangan inilah nantinya ada satu tahapan di mana kita akan merancang basis datanya gitu ya. Ini juga ada nih perancangannya, berarti kita akan merancang basis datanya. Di sini juga ada ya perancangan sistem, berarti di sini kita akan merancang basis datanya juga gitu. Jadi semua tahapan di dalam pengembangan suatu sistem informasi pastinya akan ada proses perancangan basis datanya.
Kemudian ada tahapan studi kelayakan ya. Di sini kita akan mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem baru ya, mulai dilakukan. Ini tahapan-tahapan di dalam pengembangan suatu sistem tadi ya, berdasarkan model yang ada. Nantinya kita akan mendevelop ya atau membuatkan sesuai dengan model yang nantinya akan kita gunakan. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri nantinya berdasarkan model-model tadi ya, berdasarkan misalkan modelnya ada waterfall, berarti nanti urut-urutannya sesuai dengan tahapan yang ada di waterfall itu sendiri ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin yang terpenting ini terkait tahapan analisa sistemnya, ada tahapan perancangan sistemnya. Nah, mungkin yang di sini ya, jadi di sini ada perancangan basis datanya ya. Di dalam perancangan sistem itu akan ada perancangan basis datanya. Kita nanti di sisi sini ya, kita akan mencoba untuk merancang suatu basis data untuk suatu sistem informasi itu sendiri. Nah, ini tahap implementasi. Kalau sudah dirancang baru diimplementasikan tadi ya. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini sampai di tahap implementasi ya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di pekan depan. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.